Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semuanya kelas 7 yang sangat saya sayangi. Selamat bergabung dengan kami keluarga besar SMPN 2 Slaung. Hari ini jadwalnya seni budaya ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Miftahul Hidayati atau biasa dipanggil dengan Ibu Mita. Saya yang akan menemani kalian untuk belajar seni budaya. Jadi nanti kita akan belajar seni budaya bersama-sama. Sebelumnya pasti kalian semua sudah pernah mengenal seni budaya ya ketika masih SD. Mungkin kalian menggambar atau menyanyi, membuat anyaman, itu adalah macam-macam dari kegiatan seni budaya. Nanti kita di SMP kita perdalam lagi sehingga pengetahuan kita akan semakin banyak dan kita akan semakin mahir dalam berkarya. Kita ingat-ingat kembali ya. Jadi di pelajaran seni budaya itu sebenarnya ada 4 cabang seni. Yang pertama ada seni rupa, yang kedua ada seni tari, dan yang ketiga seni musik, dan yang keempat adalah seni teater. Keempat cabang seni ini tujuannya sama-sama untuk mengekspresikan emosi kita, mengekspresikan jiwa kita, mengekspresikan ide-ide kita. Semuanya sama tujuannya. Yang membedakan apa saja? Yang membedakan itu adalah cara penyampaiannya. Misalnya seni rupa itu disampaikan atau diungkapkan dengan misalnya dalam media gambar atau media patung. Beda dengan tari. Kalau tari dengan gerak-gerak yang indah, gerak-gerak yang halus, gerak-gerak yang diperindah. Seni musik dengan suara. Seni teater ada penggabungan dari seni rupa, seni tari, dan seni musik itu. Jadi nanti di SMP itu akan diajarkan 2 cabang seni. Untuk yang lain nanti lebih ke prakteknya bisa diekstra. Biasanya yang diajarkan adalah seni rupa dan seni musik. Jadi nanti kita lebih mendalami tentang apa itu seni rupa dan apa itu seni musik. Untuk seni teater dan seni tari itu akan dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi semuanya yang punya bakat seni, punya hobi berkesenian, jangan khawatir. Nanti kita akan kembangkan di sini. Insya Allah di SMP 2 Slaung kegiatan berkesenian juga akan dikembangkan. Jadi jangan berkecil hati dan tetap harus semangat. Hari ini kita mengenal macam-macam seni saja ya. Jadi hanya perkenalan saja. Yang pertama ada seni rupa. Seni rupa itu contohnya karya berupa gambar. Ada berupa patung juga, itu merupakan karya seni rupa. Anyaman, mungkin di SD yang sudah membuat anyaman itu kalian juga berkarya seni rupa. Membuat kolase yang potongan-potongan kecil itu, atau melukis, membatik, itu adalah contoh-contoh dari karya seni rupa. Terus ada juga mungkin di rumah kalian ada kaca hias, kaca yang dilukis itu juga merupakan karya seni rupa. Jadi sebenarnya kita itu berada di atau di lingkungan sekitar kita itu semuanya adalah benda-benda seni. Secara tidak sadar kita itu selalu menggunakan karya-karya seni itu. Yang kedua ada seni tari. Pasti semuanya sudah pernah melihat pertunjukan tari, entah itu melihat di panggung atau melihat di lapangan terbuka. Contohnya ada tari gambyong, ada tari reog, ada tari perang atau tari-tari yang lain. Bentuk penyajian tari itu bermacam-macam. Ada tari kelompok. Tari kelompok itu ditarikan secara bersama-sama. Terus ada lagi tari berpasangan. Tari berpasangan itu ditarikan oleh jumlah penari genap. Jadi antara satu penari berpasangan dengan satu penari lainnya. Tidak harus 2 penari, tapi jumlahnya harus genap, dan antara 2 penari itu harus ada interaksi. Itu tari berpasangan.
bisa laki-laki saja, bisa perempuan saja, bisa laki-laki dan perempuan. Itu bentuk penyajian tari. Ada juga tari massal. Tari massal itu ditarikan oleh banyak orang dengan gerakan yang serempak dan sama. Itu tari massal. Misalnya di alun-alun Ponorogo, kemarin itu pernah ada gebyar tari jadil. Lah, itu contoh dari tari massal. Kalau tari saman, tari saman itu tari kelompok. Jadi ada gerakan saling mengisi antara satu kelompok penari dengan kelompok penari lainnya. Itu tari kelompok. Kalau reog, reog itu juga kelompok gitu. Contohnya itu. Yang ketiga ada seni musik. Seni musik itu diekspresikan atau diungkapkan melalui suara yang indah. Lah yang dikatakan dengan musik itu suara apa? Yang dikatakan dengan musik itu adalah suara dari bunyi-bunyian alat musik dan suara dari suara manusia. Itu yang dikatakan dengan musik. Biasanya kalau dari bunyi-bunyian alat musik itu contohnya ada kerawitan tuh, terus ada juga orkestra atau band, itu dari bunyi-bunyian alat musik. Kalau dari suara manusia ada kelompok musik atau vokal group, atau juga solo. Solo itu penyanyi tunggal, atau juga duet. Duet itu dua penyanyi. Ada juga trio. Trio itu 3 penyanyi. Itu adalah contoh-contoh penyajian musik. Pasti kalian juga pernah menyanyi, pernah melihat kegiatan bernyanyi di televisi atau di mana. Itu adalah contoh dari seni musik. Cabang seni selanjutnya adalah seni teater atau seni peran. Contohnya drama. Drama ketoprak, ludruk itu adalah contoh dari teater. Pantomim itu juga contoh dari teater. Biasanya di SD ada FLS 2N tentang pantomim ya. Itu adalah contoh pertunjukan teater juga. Jadi mereka ketika mereka di panggung, mereka itu bukan dirinya, tapi dia adalah orang yang diperankan itu. Itu adalah teater. Terus kenapa sih kita kok harus belajar tentang seni? Manfaatnya untuk kita apa? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya seperti itu. Kegiatan berkesenian atau pelajaran seni budaya itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak perlu pemikiran yang sangat tinggi, tidak perlu berpikir yang sangat keras. Jadi kita harus santai. Itu pelajaran yang menyenangkan. Terus pelajaran seni budaya itu mengajarkan kita untuk kreatif juga, karena kita nanti akan belajar untuk berkarya, belajar untuk terampil juga. Terus untuk kedepannya kira-kira manfaatnya apa sih kok perlu belajar seni budaya gitu. Seni budaya itu adalah, atau orang yang berkesenian itu bisa untuk hidup, ada yang bilang begitu. Karena apa? Karena dengan seni itu bisa menghidupi diri kita. Contohnya, kamu punya keahlian menyanyi, kamu bisa gunakan keterampilanmu itu untuk mencari nafkah di kemudian hari. Terus kamu terampil untuk membuat anyaman, kira-kira membuat kerajinan tangan, itu akan bisa dijual, menghasilkan uang untuk kamu. Terus misalnya kamu pintar gambar, kalau dikembangkan terus nanti suatu saat pasti akan bermanfaat. Bisa dikembangkan menggambar melalui media digital. Nah, sekarang itu kan di era digital, hampir semua orang yang buka usaha itu pasti membutuhkan banner, membutuhkan label produk. Lah itu adalah tugas dari pekerja-pekerja seni. Jadi walaupun mungkin pelajaran seni budaya itu tidak penting, tapi itu akan bermanfaat untuk kamu. Kamu harus percaya itu, ya. Itu saja pelajaran seni budaya hari ini, hanya perkenalan saja kamu dengan materi-materi yang akan kita pelajari. Hanya pemanasan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar. Walau kita belajar dari rumah, tapi juga harus tetap belajar. Terus tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi.
Jangan lupa berdoa, istirahat yang cukup. Kalau tidak perlu keluar rumah, tidak penting, tidak usah keluar rumah. Lebih baik kita menghindari kegiatan yang berkerumunan atau bertemu dengan orang banyak. Makanan-makanan yang bergizi dan selalu berpikir positif ya. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.